Oke, Bismillah, recording is already start. Jadi di sini mau diberitahukan ya bagaimana cara kita untuk nge-build project kita menjadi satu file utuh yang siap diinstal. Jadi kita nggak usah lagi ngerunning itu menggunakan kayak Flutteran atau Flutter debug gitu ya, nggak usah. Karena kalau misalkan kita memang ngejalanin project ini di laptop itu mungkin masih bisa ya menggunakan itu. Tapi kalau misalkan kita mau running langsung di HP tanpa kita harus deploy via USB cable ya atau Type C cable gitu atau wireless debugging, itu nggak perlu lagi. Jadi kita langsung kasih file yang siap install. Jadi ketika kalian klik itu langsung ada pilihan do you want to install this app gitu ya. Nah, itu kita menggunakan, kalau Android itu menggunakan .apk, kalau misalkan iOS itu menggunakan .ipa dan juga .aab gitu ya. Jadi itu adalah format file yang siap install gitu. Nah, jadi di sini mestinya mau kasih tahu gimana cara kalian untuk melakukan konversi gitu kan. Nah, kemudian kalian buka terminal seperti ini. Ya. Buka terminal, kalian just simple aja Flutter. Ini kekecilan enggak? Nah, Flutter, kemudian nanti ya, kalian ngelakuinnya nanti karena kalian belum final kan. Kalau kalian ngikutin Mistia, itu nanti kalian punya versi yang sudah siap install. Kalau misalkan masih error atau misalkan ini masih project yang lama sebelum aku modif, nah itu berarti nanti aja ketika sudah final gitu ya. Baru kalian melakukan ini, Flutter build. Di sini kalau misalkan kita enter, nah dia ada banyak banget available subcommands. Dia bisa AAR, itu untuk AAR and POM file. Kemudian APK, build an Android APK file from your app. Nah, ini yang akan kita lakukan ya. Kemudian dia juga bisa yang paling sering itu iOS. Ini untuk iOS ya, untuk desktop. Kemudian IPA yang tadi Misya bilang, itu untuk yang iPhone gitu ya. Itu yang paling sering. Jadi kita di sini mau melakukan yang APK untuk Android APK. Jadi kita di sini langsung aja ikutin Flutter build APK. Nah, enter, nanti dia akan jalan kayak gini ya. Kita tunggu aja sampai dia muncul teks warna hijau ya, yang menandakan, atau biru gitu, menandakan dia berhasil prosesnya. Ini nggak lama, nggak kayak build APK di Android Studio untuk native itu lama banget, bisa ya sejam ada kali. Jadi ini kita tunggu aja ya, masih Gradle running. Kalau kalian nanti mau upload ke Play Store, kita juga harus menyediakan .apk tersebut ya. Jadi memang ini ilmu yang sangat-sangat dibutuhkan untuk developer, khususnya mobile ya. Kalau yang website kan paling hosting, deployment gitu ya, itu via browser. Tapi kalau misalkan mobile app kan dia via Play Store dan juga App Store. Jadi emang handlingnya beda untuk membuat si aplikasi tersebut menjadi live dan public gitu ya. Berarti Miss, kalau kita udah bikin aplikasi kita .apk udah public dong Miss? Iya, bisa dibilang udah public ya. Tapi kalian kalau misalkan Play Store itu banyak banget aturannya, jadi harus ada lisensinya gitu. Jadi yang bikin ini developernya siapa gitu. Nah, udah ya, di sini mestinya dapat notifikasi katanya build app outputs Flutter APK APK release.apk. Ukuran file Mistia itu 57,7 MB. Gede nggak? Gede ya. Kita bisa aja download aplikasi yang lebih banyak fiturnya tapi lebih kecil. Nah, itu nanti akan kita pelajari gimana sih reduce gitu atau mengurangi file daripada projectnya gitu. Jadi kita kalau misalkan ngomongin user mah maunya ya downloadnya tuh sedikit-dikitnya ukurannya, tapi dia aplikasinya tuh sangat-sangat berguna gitu ya. Misalnya juga males kalau misalkan disuruh download aplikasi, misalkan aplikasi notebook gitu ya, atau notepad yang dia cuma bisa CRUD, masukin notes, terus ngapus kayak gituan, terus size-nya adalah 230 MB, itu nggak mau ya gitu ya. Nah, emang apa Miss biasanya yang menyebabkan ukurannya itu besar? Pertama kita asetnya dari lokal ya nggak? Nah, itu yang salah satu bikin gede. Terus penggunaan library itu yang paling sering ya, membuat size dari aplikasinya itu besar gitu. Nah, kalau udah, cara nemunya gimana Miss di sini gitu kan? Silakan kalian buka Finder atau atau file manager ya. Di situ buka Finder, ini Mistia perbesar deh. Nah, fotonya asma semua, iya emang. Terus kalian buka di project kalian gitu. Project kalian di sini Mistia
ada di documents ya. Oh, ini ada Miss Haura itu nyoba aplikasi attendance kemarin ya. Terus silakan buka. Nah, di sini itu di Stianing, kemudian ada di projects, kemudian ada di Flutter projects, kemudian ada di Tumblr app. Nah, dibuka terus ya. Jadi kalian harus buka project kalian baru kalian bisa ngambil .apk-nya. Kita buka Tumblr app. Nah, isinya seperti ini. Kemudian di build folder ya, jangan lupa di build folder. Kemudian itu di bagian app. Setelah itu mana lagi? Setelah itu ada di outputs. Habis itu mana lagi? Habis itu ada di Flutter APK. Nah, ini ada di app strip debug.apk. Ini yang akan kalian submit nanti ya. Ini kalau kalian kirim di HP kalian lewat WA, itu ketika kalian buka itu bisa langsung install. Jadi emang sebahaya itu ya kalau misalkan kita ngirimin .apk di WhatsApp gitu. Itu kalau diklik bisa langsung do you want to install this app gitu kan. Jadi emang bahaya. Itulah pentingnya gimana cara kita mendistribusikan aplikasi. Makanya nggak bisa tuh via WhatsApp langsung karena langsung bisa disuruh install. Mending kalau aplikasi beneran ya nggak. Kalau isinya malware. Nah, itu makanya kita juga harus aware dengan yang namanya keamanan ya atau security kayak gitu. Jadi karena kita sudah tahu, jangan sampai nantinya kita melakukan gitu atau coba dong testing nih aplikasi aku gitu kan. Terus ternyata kita jahil gitu. Ternyata di aplikasi tersebut ditanam kode Python yang bakal ngambil titik koordinat gitu kan. Itu kan bisa tuh. Tapi jangan sampai kayak gitu ya. Jadi nanti yang diambil adalah ini ya, anak-anak ya. Sudah? Nanti akan Mistia ini deh kasih alurnya gitu. Nanti di YouTube kan udah ada, tapi nanti di deskripsi YouTube-nya atau di di grup ya, nanti Mistia kirimkan nyarinya tuh di mana gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Good luck.